Sebuah balok dengan massa M kecil 3 kg berada pada suatu bidang miring dengan kemiringan θ 30 derajat dan bidang miring bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti ditunjukkan gambar. Kemudian permukaan bidang miring kasar dengan koefisien gesekan mu dan lantainya licin. Nilai koefisien gesekan mu agar balok diam relatif terhadap bidang miring adalah titik-titik. Jadi di sini kita diberikan gambar ada suatu balok yang memiliki massa M kecil di sini, kemudian dia berada pada bidang miring yang permukaan bidang miringnya kasar dan lantainya licin. Kemudian bidang miring ini mendapatkan percepatan yang nilainya A ke arah kanan seperti ditunjukkan pada gambar. Pertanyaannya adalah berapakah nilai mu ini supaya M kecil ini relatif diam terhadap bidang miring ya. Jadi M-nya tidak bergerak turun maupun tidak bergerak naik relatif bidang miring. Seperti itu untuk pertanyaan pada soal kali ini. Dan kita akan mulai dengan menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada balok M kecil. Kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah balok M kecilnya, kemudian dia akan memiliki gaya berat W yang nilainya tentu saja adalah M kali G ya. Kita tuliskan di sini M kali G, kemudian ada gaya normal N yang tegak lurus dengan permukaan bidang miring dan ada gaya gesek. Pada soal ini kita akan menggunakan referensi atau kita akan menggunakan kerangka acuan bidang miring. Artinya, bidang miring ini bergerak dengan percepatan A. Artinya balok M kecil berada pada kerangka acuan yang dipercepat, maka pada balok M kecil ini akan muncul gaya fiktif yang arahnya berlawanan dengan arah percepatan dari kerangka acuannya. Berarti kita perlu menambahkan satu buah gaya lagi, yaitu gaya fiktif yang bekerja pada balok M kecil, yaitu M kecil dikalikan dengan A yang arahnya ke arah kiri seperti ini ya. Jadi kita gambarkan ini adalah M kecil dikalikan A, dan M kecil ke A ini adalah gaya fiktif. Selanjutnya, karena kita menggunakan kerangka acuan atau reference-nya adalah bidang miring, maka kita akan membuat sumbu X dan Y atau horizontal dan vertikalnya seperti ini. Jadi ini adalah sumbu X yang akan kita pakai dan ini adalah sumbu Y yang akan kita pakai. Karena baloknya itu relatif diam terhadap bidang miring, maka harus berlaku hukum 1 Newton baik ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Jadi kita harus memberlakukan, yang pertama adalah sigma F ke sumbu X harus sama dengan 0. Dan yang kedua adalah sigma F ke arah sumbu Y juga harus sama dengan 0. Maka langkah berikutnya adalah kita perlu menguraikan komponen gaya-gaya yang belum mengarah ke sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat untuk gaya berat dari bidang miring, gaya berat dari balok itu arahnya sudah searah sumbu Y ya, ke arah bawah vertikal. Maka tidak perlu kita uraikan. Maka yang perlu kita uraikan yang pertama adalah gaya normal. Gaya normal ini akan kita uraikan ke arah atas, ke arah vertikalnya ke atas, kemudian ke arah kanan seperti ini. Maka tetanya nanti akan berpindah ke arah vertikal sini ya. Nanti kita taruh teta di sini karena tetanya di bawah sini. Silakan untuk memindahkan teta gunakan sifat segitiga ya. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Maka kita akan dapatkan tetanya pindah ke atas. Berarti yang ke arah horizontal adalah n sinus teta, sedangkan yang ke arah vertikal adalah n kosinus teta. Kemudian komponen gaya yang kedua yang perlu kita uraikan adalah gaya gesek ya. Gaya gesek kita uraikan ke arah kiri dan ke arah vertikal atas seperti ini. Jadi gaya geseknya atau kita gunakan warna yang lain. Kita gambar untuk F-nya, F geseknya kita gunakan warna biru ya di sini. Jadi ini ada F ke arah kiri dan F gesek yang ke arah atas seperti ini. Untuk tetanya tentu saja pindah di sebelah sini ya. Maka yang ke arah kiri adalah F kosinus atau F gesek kosinus theta. Sedangkan yang ke arah vertikal adalah F gesek sinus theta. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan diagram gaya bebasnya atau free body diagramnya. Selanjutnya kita tinggal aplikasikan hukum kedua Newton ini. Yang pertama kita akan melihat bagian yang sumbu X terlebih dahulu, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat komponen gaya-gaya yang mengarah ke sumbu X. Yang pertama kita memiliki N sin alfa ke arah kanan, kemudian F gesek cos alfa ke arah kiri, dan M kecil dikalikan A ke arah kiri. Dengan menggunakan ke arah kanan positif dan ke arah kiri negatif, maka kita bisa tuliskan untuk sigma Fx sama dengan 0 berarti N sinus theta, kemudian dikurangi dengan F gesek kosinus theta, kemudian dikurangi dengan M kecil dikalikan A sama dengan 0. Kemudian kita bisa uraikan lagi N dikalikan sin theta dikurangi F gesek itu adalah mu dikalikan N dikali cos theta dikurangi dengan M dikalikan A sama dengan 0. Kita buat ini menjadi persamaan yang pertama. Selanjutnya kita aplikasikan untuk sigma Fy sama dengan 0. Hukum kedua Newton, hukum pertama Newton lagi ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Kita akan melihat komponen yang ke arah sumbu Y
Di sini kita memiliki N kosinus theta ke atas, kemudian FG sek sin theta juga ke arah atas, dan M kali G ke arah bawah ya. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, sehingga kita memiliki bentuk N kosinus theta, kemudian yang ke atas ada lagi yaitu ditambah FG sek dikalikan sin theta, kemudian dikurangi dengan W-nya langsung kita tulis M kali G sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mendapatkan nilai dari koefisien G sek mu. Oke, kita mulai dari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama kita akan ambil nilai dari gaya normalnya. Teman-teman juga bisa mulai dari persamaan yang kedua ya, tidak ada masalah. Kemudian kita lihat untuk persamaan pertama kita bisa tulis ulang bentuknya menjadi seperti ini. Jadi N-nya kita keluarkan, kemudian dalam kurung sin theta, kemudian dikurangi mu dikalikan kosinus theta, sama dengan M dikalikan A, yang berarti kita dapat nilai gaya normalnya N sama dengan M dikalikan A dibagi sin theta minus mu cos theta. Kita tulis sin theta minus mu dikalikan cos theta. Oke, kita buat ini jadi persamaan baru pun tidak ada masalah. Kita buat sebagai persamaan 3. Selanjutnya masukkan atau substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 ya. Persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 2 sehingga kita dapatkan ganti semua nilai N-nya dengan MA dibagi sin theta min mu cos theta. Yang pertama kita gantikan untuk N yang ada di sebelah kiri di sini, N dikalikan cos theta, N-nya adalah MA dibagi sin theta min mu cos theta dikali dengan cos theta. Kemudian ditambah dengan mu dikali sin theta, kita tulis dulu mu dikalikan sinus theta, kemudian dikali dengan N lagi ya, N-nya kita gantikan lagi seperti ini dan kita kurung saja supaya lebih aman. Kemudian untuk yang MG-nya kita pindah ke ruas kanan dulu supaya tidak mengganggu. Jadi M dikalikan G ya. Kemudian kita lihat semua ruas memiliki nilai M. Jadi M-nya bisa kita bagi semua atau kita coret. Ini ada M-nya dan juga ada M-nya. Berikutnya jika kita perhatikan komponen dari penyebutnya adalah sama, yaitu sin theta minus mu cos theta. Yang di sebelah kanan juga ada sin theta minus mu cos theta. Berarti bisa kita satukan. Maka bisa kita tulis seperti ini, sin theta kemudian minus mu dikalikan cos theta. Kemudian yang atas kita tinggal memiliki A dikalikan cosinus theta ditambah mu dikalikan A dikalikan sin theta sama dengan G. Nah, yang akan kita cari adalah mu-nya, maka kita akan kumpulkan dengan cara membuat persamaannya tidak dalam bentuk pecahan lagi, kita kalikan silang. Jadi kita mendapatkan A cosinus theta ditambah dengan mu dikalikan A sinus theta sama dengan kita kalikan satu persatu. Jadi kita dapatkan G sin theta dikurang mu dikalikan G dikalikan cos theta. Lalu yang mengandung unsur mu kita satukan, yaitu kita dapat mu dalam kurung pertama adalah A sin theta terlebih dahulu. Kemudian yang minus mu G sin theta, minus mu G cos theta pindah ke ruas kiri. Jadi positif tinggal G dikalikan cos theta sama dengan yang ruas kanan tinggal G sin theta, kemudian minus A dikalikan cosinus theta. Maka kita dapatkan mu secara eksplisit, yaitu mu sama dengan G sinus theta dikurangi dengan A cosinus theta, kemudian dibagi dengan A sin theta plus G cos theta. Atau penulisannya kita balik, kita tulis G-nya dulu supaya rapi, jadi G cos theta ditambah dengan A sin theta. Selanjutnya langkah terakhir adalah memasukkan nilai-nilai yang diberikan oleh soal ya. Di sini A-nya adalah 2, θ-nya 30 derajat. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita akan menggunakan nilai gravitasinya di sini adalah 10 meter per second kuadrat, kemudian nilai A-nya tadi 2 meter per second kuadrat dan nilai θ-nya sama dengan 30 derajat. Maka kita dapatkan nilai mu-nya sama dengan G di sini 10, kemudian dikalikan sin theta, sin 30 adalah setengah, dikurang A adalah 2, dikalikan cos theta, cos theta adalah setengah akar 3, kemudian dibagi dengan G-nya 10, cos theta itu setengah akar 3, ditambah dengan A-nya adalah 2, sin theta-nya adalah setengah ya. Jadi kita tinggal selesaikan bentuk numerik dari sini. Oke, kita tuliskan aja di sebelahnya, ini akan sama dengan 10 dikali setengah adalah 5, dikurang 2 dikali setengah, habis ya, 1 maksudnya, 1 dikalikan akar 3, jadi 5 dikurang akar 3, kemudian yang bawah 10 dikali setengah akar 3, jadi 5 akar 3, kemudian ditambah dengan setengah dikalikan 2, 1 ya. Kemudian kita akan gunakan pendekatan akar 3-nya, kita gunakan 1,7 ya, akar 3 gunakan 1,7, maka kita akan mendapatkan hasil sama dengan
Perhitungannya kita akan mendapatkan 0,3473 ya, 0,3473. Atau jika kita bulatkan dalam satu angka di belakang koma atau satu desimal, kita dapatkan nilainya adalah 0,3. Untuk perhitungannya, karena dalam OSN itu diperbolehkan menggunakan kalkulator, silakan teman-teman bisa gunakan perhitungan ini dengan menggunakan alat bantu kalkulator. Oke, demikian untuk pembahasan soal kali ini.